Selamat pagi anak-anak. Wah, apa itu Pak? Ini media kalian nanti. Pak. Ya. Oke, terima kasih. Bagaimana kabar kalian? Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, silakan untuk ketua kelasnya dipimpin doa. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Hari ini apakah udah pada sarapan? Ada yang belum ya? Belum, Pak. Oke, hari ini kelihatannya kayaknya cantik dan juga gantung pakai. Hari ini memperingati apa anak-anak? Ya, benar. Hari Kartini. Nah, dari seorang Kartini kita bisa belajar bahwa kita perlu semangat untuk belajar dan juga semuanya kita bisa tiru dari seorang Kartini. Oke. Ada yang tahu kira-kira hari ini kita akan ada materi apa? Belajar apa kita hari ini? Tahu? Oke. Kalau gitu mari kita. Pak, hari ini ada tidak masuk, Pak. Oh, iya. Siapa kira-kira? Indah, Nadia, Maestro. Kemana? Kok nggak masuk? Aduh. Nadia bolos. Oh iya. Bang kesiangan. Aku belum bangun. Oke, bisa. Tapi kalian harus tetap semangat untuk belajar ya anak-anak. iya, Ya. Pak. Nah, materi kita adalah menentukan harga jual. Nah, yang terlintas di benak anak-anak kira-kira ketika harga jual ini itu apa? Wah. Biasanya ada di mana harga jual itu? Ya, boleh. Ya, benar. Oh, ya semuanya benar. Nah kita ini tujuan pembelajaran kita yaitu menentukan harga jual produk berdasarkan persentase keuntungan. Dan yang kedua, memahami penerapan model matematika dalam strategi bisnis. Dan yang terakhir adalah melakukan simulasi bisnis melalui media interaktif untuk mengambil keputusan harga. Ini ya. Nah sekarang coba kita pikirkan, jika kalian memiliki bisnis kuliner Pacitan, di sini ada yang ingin menjadi seorang pembisnis? Oke, banyak juga ya. Nah, bagaimana cara matematika itu bisa membantu kalian menentukan harga jual yang pas agar target persentase keuntungan yang kalian impikan bisa tercapai? Kira-kira ada yang tahu apa jawabannya? Belum ada? Kalau begitu kita akan belajar bareng-bareng ya anak-anak. Nah, ini adalah menentukan harga jual
Nah, di sini kita akan menentukan harga jual itu berdasarkan persentase keuntungan. Jadi ketika kita sudah tahu atau kita menargetkan suatu persentase keuntungannya. Untuk apa? Jadi di sini yaitu untuk memastikan seluruh biaya operasional tertutup, menghindari kerugian dan menghasilkan laba bersih secara konsisten. Rumusnya ini HJ apa anak-anak? Sama dengan 100 ditambah PU. PU apa anak-anak? Disingkat PU. Kemudian dibagi dengan 100 dan dikali dengan HB. HB itu apa? Ada yang masih bingung? Tidak. Ya. Kalau begitu mungkin kita langsung coba untuk ke soalnya ya. Nah, soalnya ini mati ya. Boleh minta tolong Afriza, Mas Afriza yang di belakang untuk membacakan. Kamu akan membuka bisnis sale pisang. Dalam sehari, produksi diperlukan modal tetap berupa sewa tempat dan alat masak sebesar 90.000. Selain itu, biaya bahan makanan seperti pisang, minyak goreng, dan tepung sebesar 120.000. Seluruh bahan tersebut dapat digunakan untuk membuat 30 bungkus sale pisang. Berapa harga jual per porsi jika kamu ingin mengambil keuntungan 50%? Ya, terima kasih Mas Friza. Ya, Pak. Oke. Jadi, ada yang tahu kira-kira langkahnya gimana? Sesuai rumus. Ya. Jadi gini, yang pertama kita akan mengidentifikasi dulu. Kita masukkan dulu apa yang ada di sini. Kita akan memasukkan, ketahui dulu. Yaitu yang pertama adalah modal. Di sana ada dua modal, benar nggak? Ya. Yang pertama ada modal apa? Modal. Alat masak. Ya, 90.000. ya benar. Sewa tempat. Kelihatan nggak anak-anak? Kelihatan. Sewa tempat berapa? 90.000. Kemudian yang kedua ada apa? Biaya bahan. Berapa bahan makanannya? 120.000. Kita tuliskan di sini. Nah, kemudian diketahui juga bahwa seluruh bahan tersebut dapat digunakan untuk membuat 30 bungkus. Berarti bahan makanan yang ini bisa digunakan untuk 30 bungkus. Ya. Nah, kemudian yang ditanya apa? Harga jual porsi. Ya, jika ingin mengambil keuntungannya 50%. Nah, kemudian kita akan melakukan perhitungannya. Jadi ada langkah-langkahnya. Yang pertama kita akan menentukan total modalnya.
Ada yang tahu total modalnya yang mana kira-kira? 96 sama 140. Ya, berarti ini ditambah benar? Ya. 250. Oh, iya. Langsung ya. Nah, ini langkah yang pertama, kita menentukan total modal. Jadi kita mendapatkan total modalnya adalah 250. dan kemudian yang kedua kita akan menentukan produksi per bungkusnya. Berarti 210.000 ini total modal dibagi dengan 30 bungkus. Oh iya, langsung tahu ya. Jadi itu. Dan yang terakhir ini, yaitu menentukan harga jual per bungkus. Ada yang masih ingat rumusnya tadi apa? Ya benar. 100. Persentase untungnya berapa? 50%. Oh iya, karena ini tuh pakai persentase, jadi untuk persennya kita nggak perlu ditulis, jadi 50 saja. Dikali dengan harga beli. Kira-kira harga beli itu yang mana? 7.000. Oh iya, modal. Karena kita ingin menentukan yang per bungkus, jadi ambilnya yang 7.000. Sini kalau dicoret boleh nggak? Boleh. Berarti 100. Berapa anak-anak? Yang tahu? 10.000. 10.000. Ya, 1.500. 10.500. Nah, jadi kita mendapatkan hasilnya adalah 10.500. Kita mengambil untungnya adalah 50%. Nah, itu menjadi tantangan juga teman-teman, bahwa kita harus bisa menentukan harganya sesuai dengan yang ada di pasaran. Nah, kayak gini ya. Bener nggak? Betul. Ada yang masih bingung? Aman? Insya Allah sudah Pak. Iya. Bapak, pikir kayaknya ini udah pada lemes, mungkin kita berdiri buat ice breaking. Ada yang tahu senamnya?
Berarti wis hafal lho. Nah, mulai bareng-bareng ya. Ya. Semarang kaline banjir sekarang jangan banyak mikir, nyanyi bareng yang penting happy. Surabaya kota pahlawan, Tanjung Perak pembukaane, nama saya Syoki Lukman, biar itu banyak yang suka. Empe dari Palembang, kalau kita dari Yogyakarta, kalau ada pengen sayang harus turut mama dan papa. Tari piring dari ranah Minang, topeng plantek dari Betawi. Jangan pusing, jangan bimbang, dengar musik enak sekali. Gimana, sudah fresh ya? Oke, kita lanjut materi selanjutnya. Nah, Dari sana. nah, kita sekarang akan melakukan simulasi. Nah, di sini Bapak Dia pakai alat. punya sebuah simulasi. Nah, di sini itu namanya adalah Sibipat. Sibipat itu adalah simulasi bisnis pangan Pacitan. Jadi gini, di sini anak-anak akan menjadi untuk mengurus sebuah bisnis. Anggap aja kalian itu CEO-nya lah. Kalian itu adalah pangan Pacitan atau apa ya? Ya, makanan khas Pacitan. Nah, caranya seperti ini. Jadi, ini anak-anak sebentar. Kita Bapak dulu ya. Iya, Pak. Ya, di sini ada daftar menu. Nanti silakan anak-anak ambil. Jadi ini nanti dibagi menjadi 4 kelompok. Ambil satu baris saja biar gampang. Di kelompok 4. Ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Iya. Dan di sini ada nama-namanya. Jadi kelompok 1 itu akan mendapatkan sebuah makanan, yaitu kopat tahu. Ada yang tahu kopat tahu? Tahu. Kemudian kelompok 2 sego gobios. Sangat bagus ya. Kemudian yang kelompok 3 itu mendapatkan nasi tiwul. Sego tiwul. Enak tuh. Dan yang kelompok 4 itu tahu tuna. Yeay. Nah, nanti nama-nama kelompoknya sesuai dengan makanan yang ada di sini. Oke. Dan nanti perwakilan satu orang yang baris yang di pojok aja nanti di sini untuk kita spin ini ya keuntungannya. Nanti kalian dapat berapa per kelompok. Nah, setelah itu nanti kalian mengerjakan lembar kerja yang akan Bapak bagi. Di sini nanti kalian kerjakan seperti yang Bapak kasih tahu tadi ya. Iya, Ya. Pak. Nah, dan yang terakhir nanti silakan tuliskan hasil kalian di sini, nama
nama menunya dan juga harganya, hasil harganya nanti. Ya Pak. Oke. Ada yang masih bingung? Ya. Oke, kalau begitu langsung saja dari kelompok 1. Silakan. Ininya kita kalian. Kelompok kupat tahu. Lanjut. Hampir 80. Berapa? Oke. Sama seperti 100. Ayo yuk, kita apa dia? Lanjut, kelompok Sego Timur mana? 100% lah. Oh iya, nanti lembar kerjanya jangan dikerjakan dulu ya, kita bareng-bareng ngerjainnya. Sebentar. Oke, alhamdulillah ya. Silakan boleh dikerjakan mulai sekarang. Iya, Pak. Mana? Maaf ya anak-anak. Kelompok 1 kelompok apa? Nih, soalnya orang ngomongin. Ya. Kelompok 2 kelompok biasa. Tahu. Terima kasih. Iya. Dua kelompok tercepat nanti bisa dipresentasikan maju ya. Dapat hadiah. Ini silakan dikerjakan di bawah tulis. Ini boleh jawab, Pak? Iya boleh. Dua kelompok. Boleh. Sisang sama-sama. Enak.
Nggak boleh. Ini karena kecil. Beda kelompok kita. Nanti kamu nyontek. Yang aku senyar. Ini presentasi kita Wah, ini Kenapa? Surati. Kenapa Mbak Surati? Nggak boleh ya. Nggak boleh. Pak, suruh nyanyi Pak. Suruh nyanyi, Pak. Senang. Ini Pak pembulian Pak, Mbak Tari Pak. Kok play victim? Utusannya Mbak Tari. Wah, Mira jadi. Dia udah Sambil dilihat ya anak-anak mungkin Ya, dari Pak. kelompok sudah. Boleh dikumpulkan. Ini ya, ini dibacakan soalnya lalu dijelaskan. Jadi untuk soalnya Akan didengarkan dulu anak-anak. kelompok kami akan membuat usaha tahuguna. Dalam proses produksi diperlukan modal tetap berupa sewa tempat dan alat masak sebesar 60.000. Selain itu, biaya bahan makanan seperti tahu tuna mentah, tepung, sambal, dan minyak goreng sebesar 140.000. Bahan tersebut dapat digunakan untuk membuat 20 porsi tahu tuna. Jadi untuk model tetapnya yaitu 60 sama model bahannya 140. Jumlahnya jadi 200. Ini untuk 20 porsi. Jadi untuk mencari per porsinya kita 200 dibagi 20. Jadinya per porsi 10.000. Dan untuk menentukan harga jual per porsi kita menggunakan rumus harga jual sama dengan 100 ditambah presentasi untung dibagi 100 dikali harga beli, beroleh 200 per 100 dikali 10.000 sama dengan 20.000. Ini dari kelompok mana? Kelompok 4 Tahu tuna. Terima kasih kelompok Ya. 4 dan Udah duduk, Pak. boleh. Lanjut ke kelompok Gatiwo. Oke. Jadi soal dari kelompok kami adalah kelompokmu akan memulai bisnis Gatiwo. Dalam sehari produksi diperlukan modal tetap berupa sewa tempat dan alat masak sebesar 50.000. Selain itu, biaya bahan makanan seperti tepung gaplek, ikan asin, sambal, dan tempe sebesar 170.000. Bahan tersebut dapat digunakan untuk membuat 20 porsi segatiwul. Yang pertama, kita cari total modal produksinya. Yang pertama tadi modal pertama 50.000, modal bahannya 170.000. Jadi modalnya itu untuk 20 porsi ada 220. Lalu untuk modal produksi proporsinya itu 220 kita bagi 20 porsi jadinya 11.000. Untuk harga jual proporsinya harga jualnya berarti 100 ditambah
100, yang presentasi untung tadi kita bagi 100, kita kali harga jadinya 22.000, jadi harga jual per porsinya 22.000. Sekarang keluar buat Makasih, Pak. Nggak gitu, konsepnya nggak gitu. Aku lapar. baik anak-anak, karena waktunya sudah di jam istirahat, jadi materi kita cukupkan. Selanjutnya mungkin dari kegiatan kita tadi, dari materi kemudian simulasi, kira-kira ada yang bisa merefleksikan apa yang sudah kita pelajari apa hari ini? Saya Apa? harga jual tentang bisnis pangan yang ada di Pacitan. Nah, kita bisa mengetahui berapa keuntungan yang akan kita dapat dari menghitung bisnis pangan kita tersebut, seperti itu. Iya benar. Karena sudah berani menjawab. Nggak expect ya. Jadi karena saya siap buat Mbak Mira. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa matematika memiliki peran penting dalam dunia bisnis, khususnya dalam menentukan harga jual produk berdasarkan persentase keuntungan yang diinginkan. Dengan memahami cara menghitung total modal produksi, biaya perproduksi, dan persentase keuntungan, pelaku usaha dapat menentukan harga jual yang tepat agar tidak mengalami kerugian serta memperoleh laba secara konsisten. Itu ya anak-anak. Nah, ini untuk materi yang akan disampaikan pada minggu ke depan, yaitu menentukan persentase keuntungan dan kerugian. Awal bisnis selalu boncos. Sudah cukup ya anak-anak. Iya, Pak. Pak, LKPD-nya ada yang belum dikumpul. Oh iya, silakan. Iya, Pak. Parah. Nah, saya mau pulang. Mentang-mentang bagus, mau dibawa pulang. Ya, sudah, saya cukupkan dulu ya anak-anak. Untuk ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Begitu, Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan anak-anak boleh istirahat. Iya, Ya. Pak. Kantin nomor sekolah sebelah. Mas Mi. Ya, aku pas mau unboxing. Ini Cino. Iya anak-anak. Iya. 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 Untuk Cilisa. Celisa.